Halo guys, balik lagi di channel Nerfan Film. Kumaha kabarna guys? Saya doakan semoga daramang sadayana. Hari ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Tong The Fun Kao atau Pendekar Pedang Patah. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan dibintangi oleh petarung Muay Thai terkenal yaitu Bakau Ben Kemacha. Jadi di film ini, yang saya akan bawakan di bulan puasa ini mengisahkan seorang pria ahli bela diri yang tak tertandingi. Setelah berlatih keras, ia pun menggunakan keahliannya demi kebaikan, melindungi warga dari para penjajah. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film di-unboxing dengan seorang pria bernama Tong yang dikejar-kejar oleh sekelompok orang, berkuda dengan senjata tajam di pundaknya. Masih belum jelas alasan Tongge dikejar-kejar. Yang jelas Tongge ini selalu tersenyum, meski mara bahaya sedang menimpanya. Shin kemudian berpindah ke masa kecil Tong, di mana hampir setiap hari ia dikejar-kejar oleh sekelompok anak pembuli yang diketuai oleh Wing Chun. Meski Tong sudah berusaha lari, tapi anak-anak pembuli itu terus menyerangnya dan bahkan melempari Tong dengan buah jeruk. Setelah mendapatkan pembulian, Tong pergi ke perguruan bela diri Muay Thai di desanya. Pada masa itu, namanya bukan Muay Thai tapi Muay Borat. Kebetulan pelatih perguruan itu adalah paman Tong sendiri. Dengan percaya diri, Tong meminta pamannya untuk mengajarinya bela diri. Tapi sang paman menolaknya, karena memang pada saat itu anak kecil tidak boleh berlatih bela diri, takut disalahgunakan. Ketika Tong terus-terusan memohon, ayah Tong bernama Ayah tiba-tiba datang. Dia terlihat tidak suka Tong berlatih bela diri, dan malah membawa Tong ke seorang biksu bersama ibunya. Sang ayah meminta bimbingan dari biksu untuk menasehati Tong, karena memang Tong ini anak yang lumayan susah diatur. Tapi Tong menegaskan kalau dirinya ingin sekali belajar bela diri agar menjadi kuat sehingga bisa membela dirinya saat dibuli. Mendengar hal itu, si biksu pun membela Tong. Ia memberitahu ayah bahwa Tong ini sebenarnya memiliki bakat menjadi seorang petarung. Namun si biksu memberi pesan kepada Tong, yaitu jika kamu belajar bela diri, maka gunakanlah ilmu yang kamu dapat untuk kebajikan, bukan untuk menyakiti. Setelah diberi restu oleh orang tuanya, Tong keluar dari kuil untuk bermain. Namun ternyata, di depan sudah ada Wing Chun dan teman-temannya yang secara langsung melempari Tong dengan buah jeruk. Karena terus-terusan dibuli, Tong pun akhirnya memutuskan untuk melatih dirinya sendiri. Ia menggantung puluhan jeruk sebagai objek latihannya dalam memukul, menghindar, dan menendang. Setelah berlatih 1 hari, Tong memberanikan diri untuk menantang Wing Chun dan kelompoknya. Ia memancing Wing Chun ke tempat ia berlatih. Dan disinilah Tong De menghajar satu persatu anak tersebut. Meski hanya berlatih 1 hari, namun kemampuan Tong ini tidak diragukan lagi. Ia mampu memukul Wing Chun sampai berdarah. Anak-anak lain kemudian minta Tong untuk berhenti karena telah membuat Wing Chun tak berdaya. Rupa-rupanya, Wing Chun ini anak dari seorang bangsawan yang kaya raya dan sangat terpandang di desanya. Setelah menghajar Wing Chun, Tong De memutuskan keluar dari desa untuk menjadi seorang petarung. Scene lalu berpindah ke awal, saat Tong De dikejar-kejar oleh sekelompok orang berkuda. Kelompok itu ternyata dipimpin oleh Wing Chun yang sampai saat ini masih ingin mengajar Tong. Tong De kemudian mancing mereka ke hutan, di mana di sana Tong mengajar anak buah Wing Chun satu persatu. Meski Wing Chun menggunakan senjata tajam, tapi Tong mampu mengalahkannya dengan jurus sikut melintir dan dengkul kopongnya. Wing Chun kemudian mengambil salah satu kuda milik Wing Chun, lalu pergi ke sebelah sana. Setelah dihajar oleh Tong De, Wing Chun pulang menemui ayahnya dan melaporkan kalau dirinya dihajar oleh Tong De.
Bukannya memberi dukungan, ayah Winchen malah memarahi putranya karena ternyata Tongde ini petarung terbaik di desanya yang bisa menghasilkan uang. Sang ayah lalu memperingatkan Winchen agar tidak lagi mengganggu Tongde. Di tempat lain, Tongde mendatangi tarung kebun yang diadakan oleh warga. Rupa-rupanya, hampir setiap desa zaman dulu di Thailand, para warganya sering mengadakan tarung bebas untuk berjudi dan bersenang-senang. Dalam beberapa pertarungan, Tongde selalu menang dan belum pernah terkalahkan. Namun pada suatu hari saat Tongde memenangkan pertarungan, ia ditantang oleh seorang pria bernama Kru Hao yang sengaja jauh-jauh datang ke desa ini untuk bertarung melawan Tongde. Sebelum pertarungan, Kru membuat gerakan salam yang membuat Tongde merasa aneh. Hal itu tentu saja wajar karena selama Tongde berlatih, ia tidak pernah dilatih tentang teknik-teknik dasar bela diri khas Muay Baron. Kok Baron sih Boran? Di dalam pertarungan, Tongde dihajar habis-habis karena semua serangan Tongde dapat dibaca oleh Kru Hao. Tongde pun akhirnya mengalami KO setelah ditendang oleh Kru. Bukannya menolong Tong, pelatih dan para warga malah meninggalkan Tongde begitu saja karena sekarang mereka menganggap Tong sebagai petarung yang tidak berguna. Beberapa saat setelah para warga pergi, Tongde diselamatkan oleh seorang gembel pemabuk. Kita sebut saja namanya Hamo. Homli memberitahu Tong kalau pelatih dan para waliga sudah mengkhianati Tong dengan membuangnya begitu saja. Hama lalu menasihati Tong. Ia menyuruh Tong untuk berlatih ke semua perguruan, sehingga nantinya Tongde memiliki semua teknik dasar Muay yang ada di setiap perguruan. Jadi pada saat itu, perguruan Muay Boran sangat banyak dan memiliki teknik-teknik dasar yang berbeda. Tongde akhirnya sadar bahwa ilmu yang ia pelajari masih dangkal. Ia pun menerima nasihat dari Homli dan memutuskan untuk mengunjungi desa ke desa guna mencari ilmu lebih banyak lagi. Setelah menempuh jarak yang lumayan tidak jauh, sampailah Tong di sebuah desa yang memiliki perguruan seni bela diri. Di sana Tongde langsung mengikuti pelatihan secara diam-diam, tapi ia langsung diketahui oleh sang guru yang mengaku tidak pernah memiliki murid berkulit hitam klus. Saat diwawancarai sang guru, Tongde mengaku sengaja datang ke sini untuk berlatih Muay Thai. Ia juga meminta pekerjaan kepada sang guru. Dan yang lebih sempurnanya lagi, Tongde malah ingin menikahi putrinya. Kita sebut saja namanya Enli. Kembangร้อนๆ หอม Di hari berikutnya, Tongde mulai berlatih Muay Thai bersama murid lainnya. Dalam pelatihan tersebut, sang guru mengetes keterampilan Tong dengan menyuruhnya bertarung melawan salah satu murid paling tangguh bernama Ahmasa. Dalam pertarungan itu, Tongde mampu menjatuhkan Ahmasa dengan waktu yang singkat. Namun saat Tongde lengah, Ahmasa secara tiba-tiba menyerang Tongde dari belakang. Dan dari sinilah, sang guru mengatakan kata-kata kepada Tong yaitu, nak ingat, buatlah lawanmu pingsan, karena lawanmu tidak akan pernah mengasihimu. Ingat itu, Cuk. Ketika Tong melanjutkan pertarungannya, salah satu teman Winchen yang kebetulan sekali sedang membeli telembut pepes di desa itu tak sengaja melihat Tong. Ia pun segera pulang ke desanya untuk memberitahu Winchen. Keesokan harinya, Winchen dan rombongannya datang. Kali ini Winchen membawa seorang pengawal yang ahli dalam teknik pedang. Kita sebut saja namanya itu Winchen dan Hu memberitahu guru bela diri bahwa mereka mencari seorang pria berkulit hitam bernama Tongde. Di sini sang guru menolak memberitahu keberadaan Tongde.
dan malah menantang Hu. Hu pun melemparkan ancaman kepada sang guru. Jika sang guru macam-macam, maka ia akan membakar desanya. Nggak cuma itu, Wen Chen juga ingin menikahi putri sang guru secara paksa. Saat suasana tegang, Tongde datang sambil ditemani Enlei. Ia memutuskan untuk menyerahkan diri dan minta Amasa untuk menjaga Enlei. Ketika Wen Chun membawa Tong pergi, tiba-tiba Hork menyuruh anak buahnya untuk membakar semua rumah di desa. Hal itu pun membuat para murid bela diri melakukan perlawanan. Begitu pula dengan Tongde. Ia mengajar Munchan. Setelah itu, ia mengajar anak buah Hork. Di tengah kericuhan, Hai berusaha membunuh Tam. Namun sebelum itu terjadi, Tongde berhasil mengalahkan Hai dengan memukul kepalanya menggunakan kayu. Karena Tongde dan murid bela diri lainnya sangat tangguh, Wen Chen dan anak buahnya pun memilih untuk mundur. Setelah situasi kembali normal, Tongde memutuskan untuk berpamitan kepada sang guru. Tongde menyadari bahwa jika dirinya tinggal lebih lama di sini, maka seluruh penduduk akan berada dalam bahaya. Sementara itu, ayah Wen Chen sibuk memarahi Won karena gagal membawa Tongde kembali. Rupa-rupanya, pencarian Tongde ini didasarkan atas permintaan sang ayah karena dia ingin Tongde kembali menjadi petarung di desanya. Setelah dimarahi, Muncher dan Hu berniat menghajar orang-orang yang sudah membantu Tongde. Kabur keduanya juga bahkan berniat menculik penduduk desa lainnya ke dalam hutan dan membunuh mereka satu persatu guna memancing kemunculan Tongde. Ketika Tongde sedang berjalan melalui hutan, seorang pemuda bernama Bunkat diam-diam mengikuti Tongde dari belakang. Ternyata Bunkat ini ingin ikut dengan Tongde karena dia tertarik untuk belajar seni bela diri bersama Tong. Keesokan harinya, Tongde dan Bunkat tiba di sebuah desa bernama Pacinan. Di sana, mereka melihat panggung yang ditunjukkan untuk pentas seni. Bunkat lalu mendekati seorang gadis bernama Ling Ling yang bekerja di panggung tersebut. Ia meminta pekerjaan kepada Ling Ling, tapi Ling Ling merasa keberatan karena hari-hari ini pengunjung sedang sepihak. Ling kemudian memperkenalkan Tongde dan Bunkat kepada ayahnya dan memberitahu bahwa mereka membutuhkan pekerjaan. Awalnya ayah Ling menolak karena penghasilan sedang menurun. Namun setelah mengetahui bahwa Tongde dan Bunkat bersedia dibayar sedikit, ayah Ling pun mau menerima mereka untuk satu pertunjukan. Malam harinya, Tongde dan ayah Ling Ling mulai melakukan pertunjukan akrobatik dengan disaksikan banyak warga. Setelah pertunjukan selesai, Ling Ling dan ayahnya mengajak Tongde dan Bunkat mengobrol di bawah pohon. Ayah Ling ini ternyata seorang pemabuk yang memiliki visi. Nggak apa-apa nggak makan, yang penting mandam. Di keesokan paginya, saat Bunkat bangun dari tidurnya, ia menemukan bahwa Tongde sudah pergi ke hutan. Pada saat yang sama, Wen Chen dan pasukannya mulai menjalankan rencananya, yaitu meneror penduduk dan menyerang rombongan kereta kuda yang kebetulan sedang melintas di tengah hutan. Kereta kuda itu ditumpangi oleh seorang gadis pemberani bernama Lim Jung yang belum tentu terbukti kegadisannya. Tongde yang kebetulan sekali sedang ngarit di hutan langsung membantu Lim Jung dan bertarung melawan pasukan Wen Chen. Setelah berhasil mengalahkan para musuh dan menyelamatkan Lim Jung, Tongde berniat pergi ke desa lain. Namun sebelum itu, Lim Jung memberikan cincin emas dan kereta kuda sebagai ucapan terima kasih kepada Tongde telah menyelamatkannya. Ada.
Singkat cerita, Tongge tiba di sebuah desa bernama Choptree. Di sana Tong menemukan perguruan bela diri Muay yang didirikan oleh seorang guru kita sebut. Singkat cerita, Tongge tiba di sebuah desa bernama Choptree. Di sana Tong menemukan perguruan bela diri Muay yang didirikan oleh seorang guru. Kita sebut saja guru kedua. Tong pun langsung mendaftarkan dirinya kepada sang guru. Namun sebelum diterima, Tongge harus melawan satu murid yang lumayan kuat. Awalnya Tongge sama sekali tidak niat untuk melawan. Namun setelah Tongge mendapatkan beberapa kali pukulan, ia langsung menunjukkan keahliannya. Dan alhasil Tongge pun diterima di perguruan tersebut. Guru kedua lalu memanggil salah satu muridnya, yaitu Bunkat, yang ternyata sudah tiba di desa ini lebih dulu. Bunkat, Sid Nong Tong Di. Di hari berikutnya, Tongge mulai melakukan pelatihan insentif di bawah arahan guru kedua agar kemampuannya bisa lebih cepat meningkat. Selama pelatihan, sang guru menyadari potensi Tongge dan menawarkannya untuk mengikuti kompetisi tarung antar perguruan bela diri dari desa lain. Tongge pun menerimanya dan berlatih keras setiap hari untuk memenangkan pertarungan dan memberikan kebanggaan bagi perguruan yang telah menampungnya. Pada hari kompetisi pertarungan akan diadakan, Tongge dan Bunkat kembali bertemu dengan Lingni. Tongge juga bertemu dengan Limyong, yang kebetulan sekali sedang berkunjung di desa itu. Di situ Tongge tak sengaja melihat kru Hao yang dulu pernah mengalahkannya. Saat kompetisi dimulai, guru dari perguruan lain meremehkan guru Tongge karena beberapa murid dari guru kedua Ko saat melawan murid andalannya bernama Kok Gitu Sid. Tongge kemudian turun tangan dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Gak cuma itu, Tong juga berhasil mempermalukan musuhnya dengan mengalahkan guru mereka. Setelah sparring selesai, Tongge berpamitan kepada sang guru dan melanjutkan perjalanannya untuk mempelajari lebih banyak teknik bela diri lainnya. Dalam perjalanan kali ini, Tongge dan Bunkat pergi bersama Ling Ling dan Kok Gitu sih yang ingin menjadi hebat seperti Tongge. Sesampainya di desa ketiga, Tongge dan yang lainnya bertemu dengan seorang master pedang yang pemabuk. Tongge, Ling Ling, Bunkat dan Kok Gitu mulai belajar dengan lelaki tua itu dan memberinya beberapa botol alkohol sebagai pembayaran. Keempatnya berlatih sangat keras setiap hari untuk menguasai teknik pedang dan senjata lainnya. Singkat cerita, setelah menjalani pelatihan insentif, Tongge dan yang lainnya berhasil menguasai keterampilan penggunaan pedang dan menerima senjata sebagai hadiah dari pria tua tersebut. Saat melanjutkan perjalanan ke desa lain, melalui hutan, Tongge dan yang lainnya tiba-tiba ditemukan oleh Win Chen Dan yang kebetulan sekali melewati hutan tersebut. Lalu mencoba menembak Tongge secara diam-diam, tetapi sayangnya tembakan itu mengenai Bunkat. Tongge dan Kok Gitu sih pun segera melakukan perlawanan terhadap anak buah He. Gak cuma itu, Tong juga berhasil membunuh He dengan tendangan sabitnya. Sedangkan Wun Chen kabur melarikan diri. Tongge dan lainnya kemudian membawa Bunkat kembali ke desa. Seorang kakek-kakek memberitahu Tongge bahwa luka tembakan yang Bunkat alami terlalu parah, yang memungkinkan Bunkat tidak bisa bertahan lama. Namun ada satu cara yang bisa menyelamatkan Bunkat, yaitu Tongge harus membawa Bunkat ke desa seberang. Di mana di sana terdapat tabib yang mampu mengobati luka Bunkat. Tong, Kok Gitu sih dan Ling Ling pun segera pergi ke sana dengan menggunakan kuda.
Di tengah perjalanan, kuda yang ditumpangi Tongde keseleo. Hal itu membuat Tongde harus menggendong Bunkat untuk sampai ke desa seberang. Sesampainya di desa, Tong meminta salah satu warga untuk memberikan kudanya. Ia juga memberikan cincin emas pemberian Lim Jung sebagai alat pembayaran. Akan tetapi warga itu menolak dan melempar cincinnya. Tong pun menjadi marah dan mengamuk di tengah desa. Sampai akhirnya, datanglah seorang pria baik hati bernama Ruwen yang menyarankan Tong untuk membawa Bunkat ke biksu setempat. Sesampainya di kuil, Bunkat langsung mendapatkan perawatan dari seorang biksu, yang mana biksu itulah tabib yang dimaksud. Tongde lalu berterima kasih kepada Ruwen karena telah membantunya. Sebelum pergi, Ruwen memberikan cincin emas milik Tongde yang ia temukan saat Tongde sedang mengamuk. Selagi menunggu Bunkat diobati, Ling Ling dan Tongde bertemu kembali dengan Lim Yung yang ternyata desa ini adalah tempat tinggal Lim Yung. Lim Yung lalu mengajak Tongde jalan-jalan, di mana Tongde ingin sekali menyatakan cintanya yang sudah lama terpendam. จัดให้มีการเปรียบมวยจับมวยมีชื่อ Keesokan harinya, Bunkat Arya siuman. Ia sangat berterima kasih kepada Ton yang telah berusaha susah payah menyelamatkannya. มีสินค้า Pada hari itu juga, para warga berkumpul untuk mendengarkan seorang pegawai kerajaan yang mengumumkan bahwa raja akan mengadakan kompetisi pertarungan. Di sana Tongde bertemu kembali dengan Kru Hao yang ternyata ayah Lim Jung. Kru Hao yang pernah mengalahkan Tong menantang Tong kembali dalam pertarungan. Kali ini Tong pun menerimanya dan akan membuktikan bahwa semua ilmu yang dipelajarinya selama ini bisa mengalahkan Kru Hao. ทองดี หากครูห้าวเมตตา ข้าอยาก Singkat cerita, hadir kompetisi antar petarung pun dimulai. Dalam kompetisi tersebut, terdapat 10 petarung termasuk Tongde, Kogitusil dan Ahmasak dari perguruan pertama. Kogitusin kemudian berhadapan dengan Ahmasa. Di dalam pertarungannya, Ahmasa mampu menandingi Kogitusin. Namun Kogitusin yang tidak mempelajari satu bela diri saja berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Ahmasa. Pertarungan berikutnya adalah Tongde melawan Kru Hao. Kini saatnya Tongde menunjukkan kemampuannya. Dalam pertarungan itu, sang raja mempertaruhkan banyak uang untuk kemenangan Kru Hao. Meskipun Kru Hao sebelumnya pernah mengalahkan Tong, tapi Tongde tidak takut dan percaya dirinya akan menang. Dengan menggunakan ilmu bela diri yang Tong pelajari selama ini, akhirnya ia pun mampu mengalahkan Kru Hao. Setelah pertarungan usai, raja tampak terkesan dengan kemampuan Tongde karena telah berhasil mengalahkan petarung andalannya. Sang raja lalu memberi Tongde satu lawan lagi, tapi lagi-lagi Tongde mampu mengalahkannya. Ketika raja hendak memberikan hadiah kepada para pemenang, sekelompok pasukan tiba-tiba masuk ke tengah arena dan menyerang raja. Pasukan ini dipimpin oleh Ruwen, yang sebelumnya membantu Tongde menemukan tabib untuk menyelamatkan Bunkat. Mereka kemudian bertarung, namun berhasil dihentikan ketika Ruwen mengungkapkan kepada semua orang bahwa dirinya lah raja yang sebenarnya. Ternyata raja yang sebelumnya mengadakan kompetisi tarung ini hanyalah seorang penipu yang ingin mendapatkan uang banyak dari taruhan pertarungan. Nggak cuma itu, ternyata semua perjalanan Tongde ini sudah diatur oleh Ruwen. Dari dikalahkan oleh Kru Hao sampai tiba di desa ini, semuanya Ruwen lakukan karena ia sedang mencari panglima perang dan Tongde lah yang akan terpilih karena dia memiliki jiwa kebajikan dan pemberani. Namun sayangnya, dalam perencana itu, Letnan Ruang gugur di tangan Tongde, yang tak lain lagi adalah
Setelah mendapatkan tahtanya kembali, Rue yang mengangkat Tongde sebagai panglima perang kerajaan. Tongde Bunkat. Dan kok gitu sih? Lalu bergabung dalam pertempuran melawan penjajah. Di mana dalam pertempuran itu, pedang Tongde patah. Dan dari situlah, Tongde dikenal sebagai pahlawan pedang patah. Setelah memenangkan pertempuran, Tongde kembali ke desanya bersama Lingyo untuk bertemu ibunya yang telah lama menunggu Tongde. Dan film pun berakhir.